Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bermuajah kembali bertatap maya dalam acara kegiatan AMT tahun 2001. Yang mudah-mudahan dengan kegiatan ini senantiasa menambah dan mengokohkan keimanan kita, memperkuat juga imun kita, dan insya Allah mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan kemenangan yang kita genggam dalam usaha kita masing-masing. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kedua sanak kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah sebagai ketua di bidang BPI, Bina Pribadi Islami, dan yang saya hormati Ibu Sri Suniarti, Kepala SMP IT Alami, beserta baik, ya. Baik, maaf ada gangguan, saya pindah ke SMP IT Alami. Ya, sampai di mana tadi? Ya, saya ulangi, yang saya hormati Ibu Sri Suniarti, SPD, sebagai atau selaku Kepala SMP IT Alami beserta seluruh staf jajaran Wakasek yang saya hormati, Bapak Ibu guru wali kelas yang sama-sama mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala yang saya cintai, juga Ananda semuanya peserta didik SMP IT Alami kelas 9. Alhamdulillah ya, untuk efisiensi waktu ya langsung saja, alhamdulillah sudah terhubung di tengah-tengah kita ada pembicara yang luar biasa. Kita sudah kenal bersama namanya. Sebentar. Ya. Baik, pembicara kita pada hari ini yaitu adalah Ustadz Happy Chandrayana. Ya, Ustadz Happy Chandrayana. Nanti kita semua bisa menggali ilmu dari beliau, ya. Bapak mohon izin untuk Bapak Ustadz Happy Chandrayana. Nah, ini beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz Wahidi Abdullah, kifal hal? Alhamdulillah khair, insyaallah. Baik Ustaz, Ana akan bacakan terlebih dahulu profil antum. Nama Happy Chandrayana, kelahiran Tasikmalaya, 14 April 1981. Pengalaman sekolah di untuk pendidikan SDN Pamijahan 1994, MTSN Sukamanah 1997, kemudian di Darussalam Gontor tahun 1998 sampai 2001, S1 di Universitas Darussalam Gontor 2006, kemudian S2
Komunikasi di Universitas Indonesia. Kang Happy selaku pembicara, di sini ada jejak sang pembicara, trainer dan motivator nasional, PP Voice Over, kemudian parenting speaker, MC kenegaraan di Istana Negara Republik Indonesia, Direktur Chandra Production Management, dan Leader of Chandra Event Organizer. Ya, luar biasa. Langsung saja, Ustadz, Anda serahkan sepenuhnya kesempatan ini untuk antum berbagi pada peserta didik kami di SMP Talami, dengan harapan mudah-mudahan dengan motivasi dan semangat setruman dari antum ini memberikan hal-hal positif tentunya bagi peserta didik kami. Baik, itu aja dari Ustaz Happy Chandrayana. Anda serahkan kantor sepenuhnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluh. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahu wa rabbuna al-qa'il. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyuna al-qa'il inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam takzim dan cinta kami untuk keluarga besar SMPIT Alami Subang. Sebuah kebanggaan bagi anak pribadi bisa silaturahim secara virtual melalui Zoom online ini, dan hadza min fadlir. Salam hormat dan cinta kami untuk keluarga besar Yayasan Robitoh, dan salam hormat kami untuk Roisah Al-Madrasah, Kepala Sekolah SMPIT Alami Subang Ibu Sri Suniarti SPD, para Dewan Guru SMPIT Alami Subang, dan yang ana hormati kawan ana lama, Ustadz Wahyudi Abdullah. Ternyata Ustadz Wahyudi Abdullah selain sebagai guru cocok sebagai host gitu ya. Ana baru tahu kalau beliau sebagai hostnya hari ini. Oke, ahlan, syukran Ustadz Wahyudi Abdullah, karena ini jembatan emas bagi Ana untuk bisa mengenal SMPT Alami, para guru dan juga anak-anak kelas 9 dan adik-adikku yang ada di area Zoom hari ini untuk level kelas 9 di SMPIT Alami Subang yang kami hormati, dan kami yakin juga mungkin ada di antara Anda, adik-adikku di sini yang di kanan kirinya ada orang tuanya juga mungkin lagi memonitor Zoom kita hari ini. Just 2 hours, 2 jam kita hari ini akan bertatap muka secara virtual online. Kalau sebelumnya dengan beberapa kampus dan sekolah yang ada di Sumatera, yang ada di Makassar, kemarin kita di Banten, hari ini kita di sini, dan mohon doanya setelah ketemu dengan SMPT Alami nanti jam 11.30 kita akan langsung meluncur ke area Jawa Timur. Mohon doa dari antum semuanya. Tapi yang pasti 2 jam hari ini otak saya, jiwa raga saya sudah fokus untuk SMPT Alami Subang yang luar biasa. Saya ngebayangin adegan acara ini off air, kemudian saya berada di panggung akbarnya SMPT Alami di sana. Wah, that amazing. Tapi qadarullah, semuanya ini adalah kehendak Allah Azza wa Jalla. Semuanya harus duduk manis di ruangannya masing-masing, di rumahnya masing-masing. Tetapi yang namanya ikatan hati, kecintaan Anda terhadap sekolah pasti sangat luar biasa. Anak-anak kelas 9 pasti rindu ingin bertemu dengan kawan-kawannya di SMPT Alami ini. Ketemu dengan guru-gurunya, bersenda gurau sambil talaki al-ilm. Begitu juga guru-guru yang ada di sekolah, yang mungkin ada di rumah hari ini. Antum mustaquna bi talamidzikum. Saya yakin Anda juga sama sangat merindukan murid-murid yang luar biasa, khususnya kelas 9 ini. Baik, Mu'arif nafsi huna. I introduce myself here. Nama saya Happy Chandra yang sudah disampaikan tadi oleh Ustadz Wahyudi.
Saya betul dari Tasikmalaya. Kemudian sempat ada yang bertanya, Pak, itu nama Happy itu asli atau bukan? Pak Wahyudi, saya paling sakit hati kalau ditanya itu ya. Masa saya tiap acara harus bawa KTP dan kartu kelahiran gitu ya, sebagai bukti kalau itu nama asli. Ada yang bertanya lagi waktu Zoom bersama SMP Al-Khairiyah Surabaya. Kalau boleh tahu Pak Happy, sebelum acara dimulai nih, asal usul nama Happy itu gimana ceritanya Pak, katanya gitu kan. Akhirnya saya jawab lagi kepada orang itu, kenapa nama saya Happy? Karena waktu lahir dulu saya tidak menangis kawan. Jadi saya pas brojol langsung tertawa, ini kasih nama Happy gitu ya. Biar happy-happy kita pagi hari ini. Ini di Bogor cuacanya mendung, saya nggak tahu di area Subang ya, tapi mudah-mudahan cerah semuanya. Hari ini tidak ada kendala sampai nanti selesai. Dan saya berkiprah sebagai MC Istana Negara Republik Indonesia. Pasti adik-adik kelas 9 ini pernah dengar kalau di acara 17 Agustusan di Istana Negara, kalian pernah mendengar ada suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kibaran sang saka merah putih tetap berkibar 75 tahun lamanya. Nah, kayak gitu kan. Itu namanya adalah voice over yang dibacakan oleh Pak Wahyudi. Voice over itu juga, ini ilmu juga loh teman-teman ya, khususnya buat anak-anak kelas 9. Voice over itu artinya juga pengisi suara. Pengisi suara salah satunya di beberapa televisi nasional. Pasti kalian semua pernah mungkin ya, kalau di rumah ada bumper jingle, kemudian muncul ada channel TV One dan muncul suara, sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One, memang beda. Pernah dengar suara itu ya teman-teman ya? Oke, pasti kalau ketika saya membuka materi ini, banyak di antara Anda langsung bertanya-tanya, oh berarti ini manusianya yang bicara gitu ya. Itu voice over teman-teman. Kemudian kalau kalian pagi-pagi mungkin ya ketika membuka Trans 7, ada Hazanah Trans 7 betul? Di Hazanah Trans 7 pasti pernah mendengar ada suara seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini disponsori oleh, itu namanya voice over. Ini Muhammad Alt siapa ini udah mulai senyum-senyum nih. Pasti dia berpikir, oh ini makhluknya yang bicara gitu ya. Emak juga sama nih ya teman-teman di sini. Ini hampir kurang lebih 78 orang sudah standby. Jangan ada yang out hari ini. Pastinya ini menunjukkan karakter Anda masing-masing. Tapi yang pasti voice over dan semua kiprah saya selama di zona istana sampai di beberapa corporate, itu adalah kesempatan emas bagi saya untuk men-sharekan materi ini ke seluruh titik di Nusantara. Bahwa kelahiran dari Islamic School, kelahiran dari sekolah Islam seperti SMPIT Alami, atau kelahiran dari tanah pesantren, itu dia akan berkibar nanti di luar teman-teman. Jangan sampai orang-orang di luar sana mengira SMPIT Alami ini hanya belajar durusul lughah, pelajaran bahasa. Jangan sampai orang-orang di luar sana mengira bahwa SMPT Alami ini hanya belajar tentang al-ulum ad-diniyah, ilmu-ilmu keagamaan. Seakan-akan mereka berpikir SMPT Alami ini kayaknya nggak punya skill deh, mereka hanya pintar mengaji. Oh, ana la uwafiq bihadza, I don't agree that. Saya tak setuju. Saya yakin banget teman-teman. Ini dari sorotan mata teman-teman di sini nih, adik-adik di sini, you punya skill. Anda tunjukkan kepada orang-orang, Pak Happy saya punya skill loh Pak Happy. Kami ini orang-orang yang tinggal di Islamic School. Tapi kami punya skill, gitu. Tunjukkan kepada orang tua sampai suatu saat antum semuanya keluar dari SMPT Alami menjadi alumni yang benar-benar bisa mewarnai langit Nusantara ini. Anda dibanggakan orang tua. Mungkin nanti andaikan pandemi ini selesai, karena kekuatan iman Anda, kekuatan imun Anda, dan Anda meraih kemenangan, Anda bisa langsung mengalami atmosfer wisuda hari itu. Anda di wisuda, Anda pasti dibanggakan oleh orang tua, bukan? Saat itu, saat Anda di wisuda, oh amazing, Anda langsung dipeluk oleh orang tua dan sambil mengatakan, akhirnya kau wisuda hari ini, nah, kau bisa bertahan walaupun di tengah pandemi. Karena apa? Seperti tema itu. Karena kita punya iman, yang kedua punya imun, dan kita pasti akan aman. 3 item ini harus dipegang hari ini, people. And then, kenapa saya katakan di sini di segmen pertama? Karena
generasi grade 9 SMP IT Alami yang ada di Subang ini, saya percaya you semuanya adalah generasi yang bukan hanya generasi yang profesional, tapi you unggul dalam hal apapun. Kalian berkarakter semuanya, kata-katanya berkarakter. Kalau dalam Al-Quran itu qaulan karima. Anak-anak SMP IT Alami kelas 9 itu qaulan karima, kata-katanya mulia. Qaulan layyinan, kata-katanya lembut, penuh dengan adab, penuh dengan karakter. Karena apa? Kenapa dikatakan SMP IT Alami? Karena saya yakin ini sekolah bersama semua yang ada di dalamnya hadir menjadi rahmatan lil alamin. Dia akan menjadi rahmatan lil alamin. Semua akan merasakan atmosfer dari sekolah ini. Bukan hanya Nusantara, bahkan dunia pun harus merasakan dari energi dari SMP IT Alami. And you also, kelas 9. Yo people, bismillah. Saya yakin pesona spirit SMP IT Alami ini tetap mempesona di tengah pandemi COVID-19. You semuanya tetap mempesona. Coba deh anak-anakku, Nabila, Fahri, Ibnu Nasrullah, Salsabila, Widya Putri, Emma, kemudian siapa lagi? Naila Azara. Coba show your smiling here. Senyumlah nak. Janganlah kau cemberut. Kalau kau cemberut tak elok dipandang di kameranya. Nah, kalau senyum kayak gini kan elok dipandang. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Jangan sampai yuk duduk di sini Anda menghanikan cipta. Langsung bismikallahumma ahya bismika amu, tahu-tahu acara selesai kan? Nah, coba saya buka di halaman kedua nih, di page kedua. Ada Arya Kana, ada Saikhah Habib Tia, Ahmad Suyudi, Show Your Smiling People, Tarisa, Nadia, kemudian dari Salma, Farhan. Oh, saya absen betul ini ya. Kemudian ada Akhyar Maiza, Show Your Picture. Amazing. Ada Gian, Show Your Smiling. Bayu, Show Your Smiling Bayu. Oke. Nah, indah dipandang mata kalau kau tersenyum hari ini ya. Oke, karena senyuman Anda itu dirindukan oleh orang tua. Nah, lihat Pak Wayudi, kalau mereka tersenyum itu indah dipandang mata. Saya hipno dari jauh di sini biar Anda tersenyum, tapi jangan sampai setelah acara ini Anda tersenyum terus keluar dari area ini ya. Oke. Jadi people, pesona spirit pandemi ini luar biasa. Karena apa? Semua yang hari ini hadir, sebelum Anda masuk ke kamera, saya harus merangkul tema hari ini. Bismillah ya Allah, saya harus mengokohkan iman. Yang kedua, saya harus menguatkan imun. Yang ketiga, saya harus menang nantinya. Karena 3 kunci ini harus dipegang bukan hanya oleh insan SMP IT Alami, tapi seluruh dunia harus memegang ini. Khususnya yang berpegang teduh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama adalah iman people. Yang kedua adalah imun. Yang ketiga adalah aman. Kalau you masuk ke office kita, ada tulisan di situ. Lawan pandemi COVID-19 dengan iman, imun, dan aman. Karena kalau you pernah mendengar, ada ungkapan dalam mahfuzat dikatakan, Al-aqlus salim, fil jismis salim. Coba yang pernah dengar kalimat itu angkat tangan kanannya. Katanya SMP IT Alami pinter-pinter bahasa Arabnya ya. Kayaknya dari sini kelihatan deh, bahasa Arabnya jago-jago. Bahasa Arab versi Subang juga nggak apa-apa teman-teman. Al-aqlus salim fil jismis salim. Artinya adalah akal yang sehat itu terletak pada badan yang sehat. Karena apa? Pasti semua pernah tahu kalau sebelum pandemi ini hadir yang namanya an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Semua sudah tahu itu people. Tapi banyak di antara kita yang concernnya ketika yang namanya pandemi ini hadir, baru mereka bersih-bersih gitu ya. Nah, pasti you bertanya-tanya, Pak Happy, saya pernah dengar ini, kita harus menguatkan iman. Caranya bagaimana di saat pandemi ini? Kami lama-lama kok jadi takut seperti ini? Yuk, buat semua yang hadir hari ini. Bisakah kalian mengatakan, Ya Rob, innaka khairul musta'an wa innaka khairul mustaka. Ya Allah, hanya kepadamu kami ini meminta tolong ya Allah. Wa innaka khairul mustaka, dan hanya kepadamu ya Allah kami ini mengadu ya Rabb. Karena yang menciptakan
atmosfer ini adalah semua digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kematian semuanya Allah yang menentukan. Maka kuatkan iman kita, percaya kita, ya Allah, apapun yang terjadi, kalau kau sudah menggenggam, semua akan aman. Maka ada yang sering bertanya di segmen seperti ini, tapi Pak Happy, saya nggak tahu doanya. Apa doa yang ketika pandemi ini hadir, apa yang harus kita dawamkan dalam keseharian kita? Kalau ditanya doa, ada ungkapan doa sang Nabi. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Allahumma inni a'udzubika minal barasi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit. Al-baras artinya adalah penyakit kulit. Wa a'udzubika minal junun. Dan aku berlindung kepada Allah dari penyakit kulit atau penyakit gila atau penyakit lepra. Wal judzam, itu adalah penyakit lepra. Wa a'udzubika min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit lain yang mengerikan, ya Allah. Ini ungkapan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa ini, dan ini jauh sebelum wabah ini hadir. Maka tidak ada salahnya teman-teman kalau you semuanya membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayyi'il asqam. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud bi isnadin sahih. Nanti Ustaz Wahyudi hafal tuh, bisa di-share sama Ustaz Wahyudi doanya. Maka hari ini no sharing screen. You semuanya fokus di sini people. Karena apa? Biar Anda merasakan feel bahasa tubuh yang saya transferkan kepada antum semuanya, dan auditori serta visual Anda juga akan teruji di sini. Ibu Sri Suniarti yang terhormat, Anda standby hari ini menemani teman-teman di sini. Subhanallah, luar biasa. Dan saya yakin ini ada energi spirit dari seorang kepala sekolah kepada all of our people here. Oke. And then satu hal yang harus Anda sampaikan kepada teman-teman di sini. Ini adalah menguatkan iman dengan doa. Banyak orang yang berpikir seperti ini, Pak Happy, saya sering loh Pak Happy berdoa, saya ingin menguatkan iman di tengah pandemi ini. Kayaknya doa saya nggak pernah terkabul deh Pak Happy. Kayaknya doa saya nggak pernah terkabul. Saya setiap habis sholat berdoa terus. Anda tahu kenapa itu semua itu terjadi? Kunci dari kuatul doa, kunci dari energi sebuah doa adalah kuatul yakin. Bukan hanya kekuatan iman, tapi kekuatan keyakinan kita kalau doa ini akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ada kalimat tadi, innaka khairul musta'an. Ya Allah, aku ini berdoa kepadamu ya Rabb. Innaka khairul musta'an, karena engkau adalah zat yang patut kami minta tolong. Wa innaka khairul mustaka. Di tengah pandemi ini aku menguatkan hanya imanku kepadamu ya Rabb. Hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Ketika kita yakin kalau doa kita akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kami yakin itu energi doa akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam, dan di situ Allah akan menyuruh malaikat rahmat, wahai malaikat rahmat, ini hamba-hambaku lagi pada berdoa di pagi hari, angkat doanya dari bawah alam menuju ke arsy. Karena dia yakin dengan doanya, dia mengatakan kepada Rabb, ya Rabb, Engkau tidak tuli dan engkau tidak buta ya Allah. Aku yakin engkau akan mengabulkan doaku ini ya Allah. Jaga aku dan keluargaku ya Allah. Biar aku dan keluargaku ini akan terus berada di jalanmu walaupun di tengah pandemi seperti ini. That one, keep the memory Anda people. Yakin dengan doa akan dikabulkan karena Allah Sami', tidak tuli, dan Allah Basir, tidak buta. Maka semua yang hari ini hadir, ada yang mengatakan, Pak Happy, kita sering berdoa, tapi menjaga imunnya bagaimana? Yes, saya yakin orang tua Anda lebih pintar dari saya untuk menjaga imun Anda masing-masing. Ada yang dengan vitamin K, ada yang menjaga pola makan, istirahatnya juga sama. Tapi yang tercantum dalam Al-Quran, ternyata teman-teman, yang namanya madu, wow, luar biasa. Itu memberikan pengaruh terhadap imun kita. Coba saya mau tanya nih teman-teman ya. Ada gak di antara teman-teman SMP di sini, you on kan ya audionya ya, nanti saya kasih hadiah. Madu itu
sering muncul di toko herbal gitu ya, di apotek. Tapi kadang kita nggak tahu ternyata madu itu tercantum dalam Al-Quran. Kira-kira surat apa itu tentang madu itu? Ya, diangkat audionya. Satu orang tapi ya, jangan banyak-banyak hadiahnya tuh. Anak hitung sampai 5 ya, kalau enggak hadiahnya saya kasihkan ke Jawa Timur besok. 1. Surat apa? 2. Ada yang mencoba menjawab? 3. Saya sharekan deh ke Pak Wahyudi, kira harus Pak Wahyudi, harus gurunya nih yang nge-guide nih. Ada satu hadiah nih Pak Wahyudi nih, akan saya berikan nanti, akan saya paketkan dari sini Pak Wahyudi. Ini biasanya nggak ada loh door prize kayak gini di acara webinar, baru dari saya nih hari ini saya sampaikan hanya untuk SMPT Alami nih. Sok Pak Wahyudi, bangga. Surat apa yang tercantum dalam Al-Quran yang menceritakan tentang madu? Ada Salwa Kamilah. Salwa Kamilah jangan di chatting dong, ngomong pakai audio. Yuk, Salwa Kamilah. Siapa yang menjawab? Syahril Muzaki. Ya. Oh, oke. Syahril Muzaki, dekatkan mikrofonnya Syahril Muzaki. Masya Allah. Oke, kameranya dekatkan Syahril Muzaki. Udah ada yang jawab di chat. Oh, tidak apa-apa. Selain menjawab di chat, tapi saya sangat appreciate bagi yang berani bicara depan kameranya, karena saya backgroundnya public speaking ya, jadi harus bisa bicara dong Kak. Kalau hanya menulis itu tak lengkap. Oke, makasih Pak Guru. Ya, Salim Muzaki, silakan. Surat An-Nahl, Pak. Oke. Sebelum you menjawab pertanyaan itu, Salim Muzaki perkenalkan diri dulu deh. Kayak gini perkakakannya ya. You lihat ke kamera dan bicaranya efektif. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta, gitu kayak. Tapi jangan pakai Happy Chandra, itu nama saya. Pakai saya Muzaki. Muzaki ketawa deh Zahar. Ayo Ril. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Oke, standby. Assalamualaikum, saya Abdul Muzaki dari Subang. Masya Allah. Dari Masya Allah. Ini dari cara ngomongnya cocok dia jadi presenter ya. Oke, good. Syahril Muzaki. Surat apa Syahril Muzaki? Oke, Ana mohon kerjasamanya Pak Wahyudi untuk mencatat nama Syahril Muzaki. Pak Wahyudi, nanti kita akan komunikasi untuk door prize-nya. Good, terima kasih Syahril Muzaki. Salwa Kamilah, silakan. Walaupun saya udah tahu you akan menjawab dengan jawaban yang sama, tapi saya akan meminta keberanian you bicara hari ini. Katanya SMPT Alami keren-keren nih ngomongnya. Yuk, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Silakan. Dari Subang. Oke, jawabannya surat An-Nahl. Terima kasih. Good. Salwa Kamila, terima kasih sudah menjawab. Paling tidak yuk, selain belajar motivasi, belajar public speaking. Ternyata bicara itu harus menggunakan 2 senjata, teman-teman. Yang pertama adalah smile face, yang kedua adalah smile voice. Ngomong sampai tersenyum tuh indah banget loh. Nanti kan yuk suatu saat akan presentasi depan guru kan, presentasi depan wali kelas. Nah, untuk menghibur memberikan pengaruh kepada guru Anda, bicaralah dengan smile face and smile voice. Itulah Kak. Good, terima kasih. Udah 2 door prize ya. Syahril Muzaki dan Salwa Kamilah. Yes, surat An-Nahl. Surat An-Nahl yang tercantum di sini adalah ada ayat yakhruju mim butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifa'un linnas inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yakhruju min butuniha syarab, dari perut lebah itu keluar yang namanya minuman madu, mukhtalifun alwanuhu, yang bermacam-macam warnanya, fihi shifa'un linnas, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Jadi ternyata teman-teman, madu itu adalah solusi yang tepat untuk menjaga yang namanya imun kita biar powerful di saat pandemi seperti ini. Dibuka nanti An-Nahl ayat ke-69. Maka kalau iman kita sudah dikip, imun kita juga sudah dikip, saya yakin semua insan di Nusantara ini, termasuk SMPT Alami, you akan menjadi minal faizina wal faizat. You akan menang, you akan genggam itu kemenangan, you akan menjadi orang yang nanti suatu saat akan berteriak Yesu ya uwi dan kita menang.
Semua keluarga besar SMPT Alami bersama sang nahkoda, leader of this school, sang pimpinan, yayasan, semua akan berteriak dengan keluarga besar SMPT Alami dan mengatakan, yes, we are winner, kita menang. Kenapa? Karena imannya dijaga, imunnya dijaga, dan semua akan dalam keadaan safe, aman. Kenapa tema ini diangkat oleh panitia? Ternyata ini masuk ke dalam slide Ana yang kelima. Seluruh insan di muka bumi ini harus belajar dari potret yang bernama potret orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Anda tahu, Solomon itu adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon, mereka adalah orang-orang primitif. Orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon, you tahu, mereka tak layak huni rumahnya, people. Pakaiannya nggak seperti Anda keren-keren kayak gini. Orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon diserang wabah bertubi-tubi setiap harinya. Bertahun-tahun sebelum COVID ini ada. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Solomon? Apakah mereka mencari obat kemana-mana? Tidak. Ternyata yang bisa menyembuhkan keadaan orang Solomon di tengah pandemi hari itu, sebelum COVID-19 ini hadir, adalah spirit, nasyad, ghirah, kesemangatan. Mereka tak pernah goyah, mereka punya spirit yang luar biasa. Sampai suatu hari, teman-teman, orang-orang Solomon ini menemukan sebuah pohon yang sangat besar. Pohon ini besar, rimbun, sampai mengganggu kenyamanan orang Solomon. Dari situ adalah sumber wabahnya. Anda tahu, ini orang Solomon ingin menghancurkan pohon ini tapi nggak punya alat. Ini orang Solomon, mereka berkumpul, berduyun-duyun, bergerombol. Mereka ngomong bagaimana menghancurkan pohon ini biar tumbang dan hancur, biar wabah ini cepat selesai, biar kita nyaman, biar kita tak terganggu oleh pohon ini. Mereka tak punya gergaji, mereka tak punya alat sensor digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Tapi ternyata orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon untuk menghancurkan pohon ini bukan dengan alat. You tahu dengan apa? Mereka berteriak, people, di depan pohon ini. Mereka berbondong-bondong datang ke pohon ini. Mereka berkeliling di pohon ini selama 40 hari 40 malam dan mereka berteriak di pohon ini mengadu kepada Allah Azza wa Jalla sambil mengatakan, ya Rabb, ya Tuhan, kami ini berteriak kepadamu ya Allah. Tidak ada lagi tempat mengadu selain kepadamu ya Tuhan. Kami yakin dengan teriakan kami ini ya Allah, dengan teriakan kami yang keras ini ya Allah, ini pohon akan tumbang dan hancur. You tahu, people, mereka berteriak benar-benar powerful teriakan mereka. Mereka yakin imannya kalau Allah akan mengabulkan doanya. Mereka yakin dengan kepercayaan teriakan itu. Dan qadarullah azza wa jal, hanya dengan teriakan, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Coba deh teman-teman, you pernah nggak kalau ada pramuka mungkin, atau you anak-anak SMP, kalau saya pernah lihat di YouTube tuh, you sebelum perform you bikin yel-yel gitu kan teriakan itu kak. Anda tahu, ternyata yel-yel, teriakan-teriakan yang positif seperti itu bisa meluluhlantahkan yang namanya bad self-confidence, percaya diri kita yang buruk. You teriak, yang tadinya low menjadi high. Sekarang apa hubungannya dengan pandemi ini? Apa hubungannya dengan tema ini? Bisakah teman-teman SMP kelas 9 SMP IT Alami ini teriakannya kemana Pak Happy? Apa saya habisin harus teriak-teriak di rumah? Apakah ketemu ibunya teriak-teriak? Kata motivator tadi katanya kita harus teriak-teriak biar imunnya kuat. Bukan itu maksudnya, people. Jawabannya adalah fafirru ilallah. Teriakan kita cukup kepada Allah Azza wa Jalla. Hati kita berteriak fafirru ilallah. Larilah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini ngomong-ngomong teriakan, saya pernah membuka segmen parenting, Ibu Sri Suniarti. Parenting diperuntukkan untuk orang tua. Saya katakan,
judulnya itu bukan seminar parenting, tapi judul di belakangnya adalah The Power of Parenting, The Power of Teriakan. Ternyata teman-teman, ini sampaikan ya, dia kan ada orang tuanya pasti di kanan kirinya ya. Ternyata teriakan seorang ayah, teriakan seorang ibu, dan teriakan itu negatif. Satu teriakan dan teriakan itu negatif, itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Andaikan seorang ibu punten ya berteriak, contohnya, kau pergi dari rumah ini, gitu ya, atau udah saya usir kau dari rumah ini. Oh, dia teriak kayak gitu. Saya yakin kalau ada ibu yang berteriak kayak gitu, saya yakin ibu itu suka nonton film azab Indosiar. Satu teriakan itu Pak Guru, Bu Guru, Masya Allah. Efeknya apa? Satu teriakan bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Orang Solomon meneriaki pohon, pohon aja bisa tumbang loh, apalagi manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Di saat pandemi ini hadir, semuanya lemah. Kalau nggak kuat imannya, lemah juga imunnya. Akhirnya keamanan kita pun akan lemah, people. Di saat COVID kayak gini, semua harus jaga jarak, semua harus virtual kayak gini. Tetap kawan, firru ilallah. Biar Allah yang akan menggerakkan itu semua. Karena kalau sudah Allah kun, fayakun, semua akan aman. Maka satu hal yang harus diteriakin sama anak-anak SMP kelas 9, saya sudah sharekan ke beberapa titik di Nusantara ini. Teriakannya adalah yang pertama, kunci kehebatan seseorang ketika dia melakukan segala sesuatu apapun yang terjadi adalah the show must go on. Belajar harus tetap jalan, people. Takzim Anda kepada guru harus tetap jalan. Salam Anda, salam takzim Anda kepada guru, Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum Ustadzah. Itu harus tetap jalan. Walaupun pandemi ini ada, tidak ada pengaruhnya. You sekolah harus tetap mempesona di tengah pandemi ini. Maka the show must go on. Berikutnya adalah, bisakah Anda berteriak dalam hati? Pak Happy, saya akan nawaitu sekarang. Keluar dari Zoom ini, saya harus melakukan segala sesuatu yang ada di rumahnya, belajar online-nya, dengan apa? Dengan mind. Saya membayangkan, andaikan hari ini saya hadir di depan kelas 9 ini, motivasi UN contohnya gitu ya, yang udah-udah, kemudian you berteriak, people, kunci yang pertama untuk menjadi orang pemenang hebat adalah mind. Belajarlah dengan mind, people. Corona hadir, akan terhantam itu dengan mind. Kenapa? Karena mind identik tercantum dalam Al-Quran. Afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun. Semua identik dengan the power of mind. Banyak orang, dia imannya kuat, imunnya kuat, udah aman, tapi nggak ada mindnya, nggak ada pola pikirnya. Itu sama aja bohong. Mind harus bergerak. Para guru punten yang terhormat, kita pun harus mengajar mereka dengan mind. Yang kedua, tak cukup people dengan mind. Kalau kau ingin menjadi pembicara yang hebat, kalau kau ingin menjadi guru yang hebat, kalau kau ingin menjadi siswa kelas 9 yang hebat, maka lakukan kunci yang kedua adalah dengan heart, hati. Maka ada sebuah ungkapan, pembicara yang hebat itu adalah pembicara yang bicaranya dari hati. Pasti lawan bicaranya akan menerimanya dengan hati. Guru yang berpengaruh adalah guru yang bicaranya dan mengajarnya dengan hati. Pasti murid-muridnya akan menerimanya dengan hati. Hai anak-anakku kelas 9, kamu ingin menjadi orang yang hebat? Belajarlah dengan hati. Sholatlah dengan hati. Tak cukup sholat dengan main aja, tapi hati pun harus ikut sholat. Ketika seorang anak dia bilang di Jakarta Convention Center, Pak Happy, aku suka kali kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata. Dia orang Jambi. Orang Jambi itu kalau teriak, dia mengatakan depan kami, Pak Chandra, aku suka kali kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata. Anda tahu apa anak itu katakan? Dia anak kelas 4 SD dan berteriak depan kami di depan ribuan orang. Dia mengatakan apa? Saya senang kalau ibuku udah manggil dengan 3 kata. Saya tanya anak itu, nah, ibumu suka manggil apa? Dia mengatakan, nah, sini sayang. Dia berbicara dengan senyuman. Dia berbicara dengan cinta. Dengan hati. Anaknya pun menerimanya dengan hati. Hanya 3 kata loh Kak. Tapi indah banget.
Tapi kalau kayak gini, 3 kata tapi cara ngomongnya beda. Nah, sini sayang. Itu nggak enak banget loh, Kak. Asem banget kayaknya gitu ya. Nah, sini sayang. Katanya sama, tapi cara ngomongnya yang beda. Oke, maka hati. Yang ketiga adalah spirit. Seperti spiritnya orang-orang Solomon people. Dia tak cukup dengan mind, tak cukup dengan hati, tapi harus punya spirit. Iman, dan aman itu semua satu bingkai yang luar biasa karena dibalut oleh sebuah bingkai. Di situ ada mind, ada heart, dan spirit. Jadilah orang-orang Solomon. Walaupun Anda tak tinggal di Kepulauan Solomon, tapi spirit orang Solomon harus hadir di SMPT Alami ini people. Maka 1 tahun masa pandemi ini kesempatan emas untuk bersama merangkul namanya keluarga people. Kekuatan iman, kekuatan imun, kekuatan untuk meraih kemenangan bukan hanya dirasakan oleh SMPT Alami, tapi harus dirasakan oleh keluarga Anda masing-masing di rumah. Betulkah itu? Saya yakin Anda akan setuju. Karena apa? Di saat pandemi ini semua berkumpul dengan keluarga. Para orang tua yang terhormat yang mungkin hadir di sini, pernahkah Anda berpikir, anak-anak yang cantik-cantik, ganteng-ganteng ini, yang polos-polos, mungil-mungil ini, mungkin kelihatannya mereka itu tak pernah berdoa buat kita, tapi sebenarnya tangan mungil mereka itu urat nadinya berdetak dan mendoakan kita. Para guru yang terhormat, Bapak Ibu guru, Ustadz Ustadzah, Al-Mukarramun wal Mukarramat, pernahkah Anda berpikir kenapa mereka hadir di sini? Karena mereka rindu dengan Anda. Bukan hanya kewajiban diperintahkan oleh wali kelas, tapi di situ ada syauk, kerinduan, ingin menatap Anda dari Zoom ini. Mereka punya cinta dengan sekolah. Mereka punya kerinduan. Kenapa, people? Coba Bapak Ibu yang terhormat, Anda tatap mereka. Anda pun gak pernah mengajar mereka, tapi saya bisa merasakan mereka punya syauk, kerinduan. Bisa jadi mereka menatap Anda di kamera, itu nadinya berdetak mengatakan, ya Allah, ini guruku ya Rabb. Andaikan aku hadir ini menjadi pahala, menjadi amal kebaikan, dan ini kau terima ya Allah, berikan pahalanya untuk guru-guruku ini ya Allah. Andaikan sujud subuhku, sujud isyaku, sujud zuhurku, sujud sholatku ini kau terima, berikan pahalanya untuk guruku dan orang tuaku ya Allah. Mungkin kita tak pernah terpikir sampai sedetik itu. Karena ketika kami hipno beberapa anak kelas 9 beberapa tahun lalu, secara alam bawah sadar mereka berdoa seperti itu people. Dan gurunya merangkul anak-anak itu sambil mengatakan, makasih anak ya, ternyata doamu tulus dan ikhlas. Kenapa seperti ini saya katakan lagi berulang-ulang people? Karena anak-anak kelas 9 SMPT Alami yang mungkin sesaat lagi mereka akan jadi alumni, secara tidak langsung mereka adalah pahlawan bagi kita, mungkin bagi anak pribadi. Anak ngomong di sini, anak pakai peci di sini, anak mengeluarkan ayat-ayat Allah, anak mengeluarkan hadis-hadis Nabi. Bisa jadi ada anak kelas 9 yang di depan kami ini yang pertama masuk surga dibandingkan saya yang bicara. Mungkin kita pun sebagai guru punten, kita sering menyampaikan ayat-ayat Allah kepada anak-anak. Yo nak belajar ikhlas ya sayang ya. Yo nak belajar Al-Quran. Bisa jadi ini anak-anak yang 78 orang lebih ini, mereka yang yadkhuluna jannata afwaja, mereka menuju ke surga Allah berbondong-bondong, dan nanti mereka ini akan berteriak kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, aku melihat ada seorang yang dia akan maju menuju nerakamu ya Allah. Dia guruku ya Allah. Atau mungkin dia Pak Happy Chandra ya Allah yang pernah ngomong waktu itu ya Allah. Ana la arda bihadza ya Rabb. Aku tak rela ya Allah jika dia masuk neraka itu orang tuaku ya Allah. Dia memberikan aku peci ya Allah. Dia yang membiayaiku di sekolah ini ya Allah. Dia yang selalu mendukung aku untuk selalu bersujud kepadamu ya Allah. Ana la arda bihadza ya Rabb. Ana la arda. Andaikan aku masuk surga ini karena pahalaku ya Allah, aku ingin masuk bersama surga dengan orang-orang yang aku cintai dan mereka-mereka itu ya Allah. Lamuha, tak ada kata yang mustahil. Kenapa? Saya teringat
Ada kisah ulama yang namanya Al-Warraq. Al-Warraq ini adalah seorang ulama, tetapi Al-Warraq ini punya seorang anak, dan punten, anak ini berkebutuhan khusus, cacat. Anda tahu, ulama juga manusia, teman-teman. Sesekali imannya kuat, sesekali imannya juga berkurang. Anda tahu apa yang terjadi? Dikarenakan anaknya ini cacat, Al-Warraq ini sampai mengatakan, saya capek mendidik anak ini. Kenapa kau berikan anak ini perempuan yang tak elok dipandang? Saya lelah mendidiknya. Daripada seperti ini ya Rabb, fa'atamanna mautaha. Lebih baik kau cabut aja nyawanya ya Allah. Masya Allah. Al-Warraq ini dia berdoa kepada Allah karena dia capek mendidik anaknya. Karena anaknya dia berkebutuhan khusus. Dan Anda tahu, doanya terkabul. Saat doanya terkabul, famatat bintu. Anak perempuan ini dia meninggal. Anda tahu, ternyata Al-Warraq bermimpi. Al-Warraq itu memimpikan, dia bermimpi melihat anaknya itu dia lagi berbondong-bondong menuju surga Allah bersama kawan-kawannya yang sama nasibnya seperti dia. Dalam mimpinya, Al-Warraq itu mengatakan, fa'amuddu yadayya. Aku membentangkan tanganku kepada anakku sambil mengatakan, ya binti, wahai anak perempuanku, ini ayahmu nak. Ajak ayahmu ke surga bersamamu, wahai anakku. Anda tahu apa jawaban anak itu? La abi. Enggak, wahai ayahku. Bukankah kau yang berharap aku ini mati? Bukankah kau yang mengatakan lelah mendidik aku? Bukankah kau yang capek mendidik aku? Lebih baik aku menuju surga Allah bersama orang-orang yang selalu peduli dengan aku. People, di saat suasana seperti ini, keluarga adalah sumber utama dan energi yang luar biasa untuk menjaga iman kita biar lebih kuat. Kita sehat bersama keluarga dan kita menang bersama keluarga. Kenapa I say about that? Tapi ternyata hampir kurang lebih 2008 sampai sekarang berarti 12 sampai 13 tahun. Kalau saya ketemu di anak-anak kelas 9 SMP, itu beragam ekspresinya. Mau sebelum pandemi atau setelah pandemi. Tak tahu kalau di sini. Coba saya mau lihat di anak SMP kelas 9 yang SMP itu alami ini. Anda tahu atau tidak? Ternyata karakter anak-anak kelas 9, dia imunnya kuatkah, imannya kuatkah, dia termasuk orang yang aman, yang menang. Ternyata itu bisa dilihat loh Kak. Kalau kita langsung offline, bisa one on one, bisa tatap muka bersama mereka, anak-anak ini, saya bisa merasakan apa yang Anda rasakan dari energi, dari power bahasa tubuh Anda masing-masing. Termasuk di sini. Coba ya Kak ya. You percaya atau tidak? Ternyata karakter 84 orang yang ada di depan kami ini, itu bisa kami rasakan dari cara duduk dan sorotan matanya. Lihat deh Ibu Sri, Bu Wahyu, Pak Wahyudi, itu anak-anak duduknya langsung pada berubah. Yang tadinya mengheningkan cipta, langsung pada bangun semua. Karena you nggak mau dikatakan, ya Allah, saya jangan sampai termasuk orang yang bad karakter hari ini, gitu kan? Oh, langsung tatapannya, Anda langsung layarnya dimunculkan semua, Matsila juga ikutan, Bayu, jangan kau menunduk Bayu, jangan mengeningkan cipta, kemudian ada Abdiansa, ada Milka, ada Tarisa, Salim Muzaki masih on di situ, kemudian ada Saila Rizkia, ada Salma, ada Arya Klana, Nabila F, Alfi Maulana, aku hanya bisa melihat rambutmu Alfi Maulana, mana wajahmu Alfi? Itu rambut Alfi apa bukan? Oh, akhirnya pakai peci. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Betul Kak. Menurut Alan Barbara, pakar bahasa tubuh dari California, ternyata karakter seseorang ketika kita bicara, itu bisa kita rasakan feel stage, itu dari cara duduk dan sorotan mata, termasuk online kayak gini. Kenapa? Ketika saya ngomong seperti tadi, itu banyak loh di antara Anda yang matanya berkaca-kaca dan berlinang. Anak-anak kelas 9 banyak berkaca-kaca berlinang. Kenapa?
Padahal ini online, ini Zoom, bukan di panggung, nggak pakai audio visual, nggak pakai slide. Karena apa? Kembali yang tadi, karena saya bicaranya dari hati. Pasti lawan bicaranya juga akan menerimanya dengan hati. Oke, baik, people. Ada anak kelas 9, tapi saya yakin nggak ada di sini, nggak ada di SMPT Alami. Ada anak kelas 9, dia menghadapi pandemi, menghadapi suasana kayak gini, belajar online, itu biasa saja. Yang pertama ada karakter yang biasa saja. Ada info dari wali kelasnya, besok ada Zoom online loh, bersama Pak Happy Chandra, itu motivator loh. Kemudian nanti tolong ya semuanya hadir. Ekspresinya apa? Biasa aja, ya udah saya hadir. Besok ujian nasional, ya udah ya ujian nasional. Pagi-pagi dia masih tertidur, bro, UN ujian nasional, oh ya udah ya. Dia nyantai banget hidupnya. Ada orang yang kayak gitu? Saya yakin ada. Kan? Anda banyak yang tertawa karena Anda membayangkan ada kawanmu yang seperti itu, betul? Anda dihukum contohnya. Ustadz Wahyudi kalau di pesantren kan ada pengasuhan santri. Kalau SMPT Alami ada apa namanya? Bagian apa tuh? Kesiswaan. Apa, Ustadz? Bagian kesiswaan. Anda bersalah, dipanggil bagian kesiswaan. Orang yang karakternya biasa saja, bro, ente melanggar loh, kemarin gak upacara, ente dipanggil bagian kesiswaan, ya udah ya. Nah, kamu melanggar ya? Ya Pak. Dihukum ya? Ya. Jemur ya? Ya silakan Pak, jemur aja. Nah, itu orang biasa aja tuh. Ada loh umat Nabi Muhammad yang kayak gitu. That karakter. Saya nggak mengatakan orang seperti itu yang imannya kuat ya, atau imannya nggak kuat, atau imunnya lemah, saya nggak tahu itu ya. Ada yang biasa saja. Ada juga karakter anak kelas 9 yang dia selama jadi anak kelas 9 itu cemasnya minta ampun. Saat corona datang, cemas. Saya punya kawan dulu di SMP, dia hidupnya cemas mulu. Sampai sekarang pun dia disebut Mister Cemas. Jadi ekspresi wajah cemas aja gitu Kak. Itu gak elok dipandang manusia. Cemas banget hidupnya itu dia. Jadi kalau lagi makan tuh tegang banget, cemas, gak ada senyumannya. Makanya saya minta, kenapa Anda tadi minta Anda tersenyum di segmen pertama? Dia juga tidak termasuk generasi cemas. Jangan sampailah anak-anak alam ini. Anak-anak alam ini harus menjadi anak-anak yang bersahabat dengan alam. Alam itu kalau pagi selalu tersenyum kawan. Termasuk Anda hari ini kan? Oke. Dan ini yang bahaya. Yang ketiga, ada anak kelas 9, selain biasa saja, selain cemas, ada generasi kelas 9 yang dia ekspresinya itu selalu lelah, dan lelah. Dia teriak kepada wali kelasnya, panggilannya apa sih Ustadz Wahyudi di sini? Kalau ke gurunya Ustadz atau Ustadzah atau Mister atau Miss? Bisa Ibu, Bapak, kadang Ustadz juga. Oke. Atau dia manggil sama bu gurunya, Bu, ya Allah Bu, saya capek banget Bu, banyak banget sih workshop hari ini, saya lelah lama-lama Bu, astagfirullahaladzim, lama-lama saya itu hidup saya itu selalu dengan worksheet, dengan pekerjaan. Dia teriak-teriak kayak gitu kan. Dia ngomong sama orang tuanya, Bu, kok sekolah sekarang kayak gini ya, saya lelah lama-lama. Semakin dia berteriak lelah, Anda tahu yang terjadi apa? Hormon dia dari ujung rambut sampai ujung kaki ikutan lelah. Al-kalam nisfud du'a, omongan setengah dari doa. Semakin dia berteriak, Pak Happy, jujurlah Pak, aku lelah hari ini Pak. Pak Happy, saya dengerin Anda 1 jam, lama-lama lelah juga gitu ya. You hilang katakan lelah. Sampai Anda masuk ke frame office kami, ada tulisan yang indah di situ. Jika orang selalu berteriak lelah, berarti dia belum lillah. So, coba deh. Ditempel tuh di ruangan kelasnya masing-masing. Pelajar kelas 9 yang selalu berteriak lelah, berarti dia belum lillah. Lelah versus lillah. Anda pilih mana anak kelas 9? Mau lelah apa lillah? Pasti akan teriak, Pak Happy, saya memilih lillah. Karena itu akan menjaga iman saya, menjaga imun saya, dan saya akan selalu aman dengan lillah daripada lelah. So, banyak yang menuliskan di statusnya masing-masing nanti, lelah atau lillah gitu. Orang yang berteriak lelah, pasti dia belum lillah. Kata Pak Happy, jangan teriak lelah, nanti hilang lelahnya, gitu ya. Atau sebaliknya, people, kenapa yang dikhawatirkan orang yang cemas, orang yang biasa saja, dia orang yang nggak fokus, orang yang selalu lelah, yang dikhawatirkan dia termasuk orang yang selalu stres. Ini yang bahaya, people. Jangan sampai
iman kita low, imun kita low, lama-lama kita termasuk generasi kelas 9 yang stres. Orang Batak bilang kalau orang itu stres, itu bahaya kawan. Karena Allah itu sudah menciptakan yang namanya prefrontal cortex. Kalau cortex itu sudah rusak, itu bahaya. Di mana itu cortex? Cortex itu terletak tepat di belakang dahi kawan-kawan. Aku minta kau semuanya, 85 orang ini, ketika aku bilang kau pegang dahimu, maka dalam hitungan ketiga kau pegang dahinya. Wahid, isnani, salasa, pegang dahinya. Mulai. Yo panitia, di capture nih gambarnya nih. Paling keren banget kalau udah momen ini. Bu Risma udah ikutan mana? Abimola Putra mana itu? Oh, Masya Allah. Anda tahu, ada di antara anak kelas 9 dan dia megang dahinya ke sini. Brother, sejak kapan itu dahi hijrah ke belakang? Ini dahi tuh, ibu kepala aja ikutan, Pak Dede aja ikutan. Assalamualaikum Pak Dede Adriansyah. Dahi di sini nak, ini mah bukan dahi atau apa namanya teh? Dahi di sini. Anda tahu, ini ada namanya prefrontal cortex. Bahaya loh nak, kalau orang yang selalu lelah, orang yang selalu stres, korteks yang akan kena. Korteks itu adalah bagian otak yang membedakan manusia dengan hewan, terletak tepat di belakang dahi. Tercantum dalam surah Al-Alaq, nasiyatin kadzibatin. Nasiyah artinya adalah korteks. Dalam dunia psikolog, dunia medis namanya adalah korteks. Sekarang Anda bertanya, Pak Happy, memang kalau korteks sudah kena kayak gimana? Orang stres, orang selalu lelah, orang yang selalu stres, orang selalu lelah, korteks kalau sudah kena, bahayanya apa? Yang pertama, dia akan sulit mengatur masa depannya. Nah loh, hati-hati loh nak. Punten, Anda punya anak yang mungkin kecanduan dengan gadgetnya, dia tak bisa hidup tanpa gadget, tanpa handphone. Anak kelas 9 juga sama. You teriak depan saya sekarang, Pak Happy, iman saya insya Allah kuat setelah ini. Imun saya juga kuat, Pak Happy. Saya juga akan aman. Tapi di depannya handphone. Dikit-dikit game. Itu lama-lama luntur semua, imunnya luntur, imannya luntur, amannya apalagi. Karena apa? Karena korteks yang kena dari radiasi handphone Anda. Lama-lama lelah, dia stres, gara-gara handphone itu korteksnya juga kena. Yang pertama efeknya adalah dia akan sulit mengatur masa depan. Yang kedua, kalau korteks sudah kena, karena imunnya rusak, imannya rusak, dia tidak aman, dia bukan pemenang, apa yang akan terjadi? Orang yang korteksnya kena, dia suka murung, people. Pernahkah Anda yang sudah berkeluarga, punya anak bawanya murung terus, gak aktif gitu? Atau ada di kelas, murung mulu. Yang lain olahraga, dia murung sendiri. Yang lain murung, dia olahraga sendiri. Pokoknya gitulah. Dia pokoknya murung mulu. Kayaknya gak ada happy-happy-nya gitu ya. Gak ada senang-senangnya. Murung terus. Itu adalah orang yang suka murung, itu termasuk orang yang korteksnya kena. And then yang ketiga, ketiga, orang yang suka terhadang oleh yang namanya gadget, orang yang mungkin kena korteksnya, yang ketiga efeknya, dia bersikap tidak sopan. Tidak sopan dengan keluarganya, tidak sopan dengan gurunya, dengan orang-orang sekitarnya. Dia tidak sopan, tidak punya etika. Berikutnya, tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Dia tidak punya tidak peduli, tidak peka dengan lingkungan sekitarnya. Itu kalau korteks sudah kena. Dan yang terakhir, kalau korteks sudah kena, kurang kreatif, people. Hati-hati anak ya, kelas 9 ya. Ingin iman lebih kuat, imunnya juga sama, ia menjadi generasi yang berpengaruh. Salah satunya adalah jaga korteks yang sudah dititipkan oleh Allah di dahi kita masing-masing. Maka sekarang saya akan coba bertanya kepada Anda, my people.
dari semua yang saya jabarkan hari ini, Anda kalau boleh memilih, ingin menjadi pelajar yang profesional, silakan di chat, gak apa-apa ya, nanti saya akan baca. Atau menjadi pelajar yang berkarakter. Saya hitung sampai 3. Wahid, Isnani, Selasa. Silakan tulis di kolom chat dan saya akan baca. Biasanya beda-beda. Jadi pelajar yang profesional atau pelajar yang berkarakter. Yo, ada yang sudah menjawab kah? Oh, ini masih surat An-Nahl tadi. Ada Sarah Yusika. Oke. Pelajar yang profesional atau pelajar berkarakter? Silakan dibaca. Oke, Zaiba, Kamila, Widya, Abimala Putra, semuanya menjawab karakter. Ada yang menjawab profesional kah? Widya Putri juga sama, Ainu juga sama. Oke, others? Ada nggak yang menjawab profesional, Pak? Maitsa juga sama menjawab berkarakter, pelajar berkarakter. And then others? Sarah juga sama. Ini perasaan perempuan semua deh, nak. Nggak ada yang cowoknya yang menjawab. Oh, cowoknya mengheningkan cipta semua kayaknya hari ini ya. Cukup berdoa dari jauh. Cica Indaswari, Rizky Abdallah, ada cowok 1. Ada kawan kita hari ini. Nadia, oke, thank you. Ibnu Nasrullah, ada cowok 2. Naila Azhara menjawab profesional. Good, thank you. Yang lain? Cukup. Oke, baik. People, banyak orang yang berpikir, Pak Happy, saya mah profesional aja. Ada juga, Pak Happy, saya ingin jadi berkarakter. You harus keep sekarang. SMPT Alami berkibar sampai sedetik hari ini bukan hanya menciptakan generasi yang profesional, tapi harus berkarakter. Kiai saya mengatakan dulu, Chandra, kalau kau menjadi pembicara ya, jadilah pembicara yang alim dan soleh. Alim identik dengan profesional, soleh identik dengan karakter. Kiai kami mengatakan, Chandra, sebelum kau keluar dari pesantren ini, kalau kau nanti suatu saat jadi guru, jadilah guru yang alim dan soleh. Kalau kau menjadi seorang MC, MC lah yang alim dan soleh. Karena orang alim belum tentu soleh, people. Tapi orang soleh, dia pasti alim. Orang profesional belum tentu berkarakter. Tapi anak yang berkarakter, saya yakin dia akan profesional. Karena apa? Udah banyak di Indonesia ini orang yang pintar, people. Udah banyak di negara ini sekolah yang sekolah profesional, very much. SMPT Alami, saya yakin berdiri tegak sampai detik ini bukan menjadi sekolah, bukan hanya profesional, tapi berkarakter. Muta'addib, berkarakter, sekolahnya berkarakter, guru-gurunya berkarakter, let's say siswa-siswanya juga berkarakter, semuanya indah, tidak cukup profesional. Sekarang Anda bertanya, kenapa sih Pak Happy harus berkarakter? Kalau Anda kenal namanya Albert Einstein, beliau pernah mengatakan, banyak orang mengatakan kepintaran itu akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran itu adalah karena faktor karakter. Anda ulangi ya, banyak orang mengatakan kepintaran itu akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Kalau kita ingin menjadi orang yang berpengaruh di masyarakat, cita-citamu terwujud anak kelas 9. Ingat Kak, belajarmu harus berkarakter. Mainnya berperan, heartnya berperan, spiritnya juga berperan, imannya juga didahulukan, horizontal habluminan nasnya juga main. Saya yakin akan menjadi anak kelas 9 yang berkarakter atau pemenang. Kenapa? Coba kita buka. Ketika kami hadir di acara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, saya zoom satu slide di Jakarta Convention Center bahwa presentase pelajar berkarakter di beberapa negara. Amerika Serikat, pelajar berkarakternya, pelajar hebatnya itu 11,5%. Di Jepang berapa persen? 10% orang-orang hebatnya di sana. Korea Selatan hampir sama dengan Amerika, pelajar berkarakternya 11,5%.
Malaysia tetangga kita, pelajar hebatnya, pelajar berkarakternya adalah 2,1%. Singapura 7,2%. Itu pelajar orang-orang hebatnya di sana. Pasti sekarang Anda lagi bertanya-tanya, kira-kira Indonesia berapa persen? Yang mengatakan Indonesia lebih tinggi angkat tangan. Pak Happy, saya yakin Indonesia lebih tinggi persentasenya. Angkat tangan, Kak. Jangan raise hand-nya pakai emoticon ya, Kak, ya, pakai tangan kanannya, Kak. Ya, yang mengatakan Pak Happy, Indonesia kayaknya presentasinya lebih tinggi, angkat tangan. Tidak ada. Yang mengatakan Indonesia lebih rendah kayaknya, Pak, presentasinya, angkat tangan. Ada sebagian yang angkat tangan. Oke, sekarang saya jawab. Ternyata Indonesia adalah 1,55%, jauh tertinggal dari negara-negara lain. Ini PR buat kita, people. Ini PR buat SMPT Alami. Gimana biar kita mengangkat prestasi itu? Ternyata betul, potret pendidikan di Indonesia, hasil studi program for International Study Indonesia PISA 2015, Indonesia itu adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Ini hasil PISA 2015 loh, Kak. Indonesia peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Sebelum pandemi ini, Kak. Ternyata bukan imunnya aja yang harus ditingkatkan, imannya itu. Saya suka dengan tema hari ini. Kalau imannya kuat nih pendidikannya, dia percaya dengan ungkapan laulat tarbiyah lahalakal ummah. Kalau sekiranya tidak ada pendidikan, maka umat akan hancur. Saya yakin semua lembaga pendidikan akan mengangkat imannya di saat pandemi, mengangkat imunnya, semuanya safe, semuanya akan aman. Maka people, kalau saya berbicara tentang hal ini, pasti Anda akan banyak yang bertanya, coba deh Pak Happy, kok kayaknya Indonesia mengenaskan banget deh pendidikannya Pak Chandra. Kalau boleh saya tahu Pak Happy, mana buktinya kalau Indonesia itu adalah peringkat ke-64, 65 yang pendidikannya terburuk di dunia? Saya pernah beberapa tahun lalu diundang untuk mengisi motivasi ujian nasional ke Loknga Aceh sana. Anda tahu ketika ke Loknga, Masya Allah, ketika landing di Bandara Belan Bintang di Aceh sana, apa yang terjadi, people? Saya seumur-umur ketika datang keluar kota, tapi ketika nyampe di bandara tak ada orang yang menjemput. Kami datang 10 orang, tapi nggak ada yang menjemput kita. Lama-lama datanglah segerombol orang, dia pakai jaket semua, pakai helm semuanya. Mereka mengatakan, Pak Chandra, kami siap menjemput Anda, kami diminta oleh panitia. Otomatis kalau seperti itu, kita dijemput pakai bentor, Kak. You tahu bentor? Namanya becak motor. Masya Allah, Kak. Anda keep dulu cerita saya hari ini. Ketika itu kami naik bentor, becak motor, dengan 10 becak motor. Ketika itu perjalanan udah 2 jam, Kak. Udah nyampe ke area Selimem sana. Tapi ini perjalanan kok nggak nyampe-nyampe. Itu udah 2 jam loh, Kak. Kita dibonceng pakai bentor. Bentor itu drivernya di samping, kita penumpangnya di sampingnya, duduk berdampingan seperti itu. Udah 2 jam nggak nyampe-nyampe. Saya colek itu si drivernya, Bang, kok nggak nyampe-nyampe ini kita ke lokasi? Anda tahu jawaban abang itu? Dia mengatakan, Pak Chandra, mohon sabar, insya Allah 3 jam lagi kita nyampe. Masya Allah. Berarti nyampe ke lokasi hampir 5 jam. Nyebrang dulu kita. Nyampelah ke lokasi namanya El Aitam School. Ketika nyampe ke El Aitam School, Anda tahu apa yang terjadi? Itu sekolah, Masya Allah. Gapuranya itu, Kak, gapura yang sangat minimalis. Saat itu hujan deras, kami itu langsung berteduh di bawah gapura itu. Datanglah itu direkturnya sambil mengatakan, welcome Pak Chandra. Masya Allah, selamat datang di sekolah kami Pak Chandra. Ini siswa kami lagi sholat duha, tolong sabar sebentar menunggu. Oh siap Pak, kami menunggu. Tidak ada ruangan kelasnya, tidak ada ruangan untuk nunggu gitu kayak. Ternyata datanglah santri-santrinya, siswa-siswanya. Anda tahu berapa orang? Jumlahnya 5 orang.
Tim kami 10 orang, pesertanya 5 orang. Jadi tim kami lebih banyak daripada pesertanya. Ketika nyampe ke lokasi, Allahu Akbar, kita bingung mau bicara di mana, karena di situ nggak ada kelas. Dibawalah kami dengan 5 anak itu ke sebuah gubuk kecil, dan di situ kami ngomong kepada anak-anak itu, nah, suatu saat kau akan menjadi kebanggaan orang tuamu. Suatu saat kau pasti akan dibanggakan di Nanggro Aceh Darussalam ini. Kau akan menjadi orang yang hebat dan berpengaruh. Kau pasti akan dipeluk oleh orang tuamu dan bangga denganmu, anakku. Anda tahu, gara-gara saya ngomong seperti itu, Allahu Akbar, itu ada 2 anak, udah anaknya ber5, ada 2 anak yang gak mau tengok ke kita. Dia mengatakan, Pak Chandra jahat, daripada kau bicara seperti ini, lebih baik kau pulang lagi lah kau ke Jakarta. Anda tahu, di situ saya berpikir, apa salah ada? Anda langsung dekati anak itu. 2 anak itu saya pegang pundaknya. Nah, apa salah Pak Chandra? Dia mengatakan, Pak Chandra, tak ada yang berani bicara tentang orang tua depan kami, Pak Chandra. Pak Chandra tahu, kami di sini ini sebatang kara hanya dengan Pak Kiai kami, Pak Chandra. Kami ini sudah tak punya orang tua. Di saat gelombang tsunami Aceh menerjang hari itu, Pak Chandra, kami masih bayi, Pak. Saat itu saya masih ingat ibuku ini terhempas oleh ombak. Aku tarik tangannya tak bisa, aku masih kecil hari itu, Pak Chandra. Saat itu yang aku ingat, ibuku terhempas ombak, terbawa oleh gelombang air, dan mulutnya nampak di atas permukaan air sambil mengatakan, nah, ketika aku mati nanti anakku, kau harus menjadi orang yang hebat anakku. Kau harus bisa Al-Quran, kau harus bisa baca Yasin ya. Kau nanti datang ke batu nisanku dan berdoa di atas kuburanku nanti anakku. Saya masih ingat kejadian hari itu. Saat itu aku peluk anak itu sambil mengatakan, maafkan anak. Maafkan Pak Chandra ya. Dan Anda tahu, anak itu mengatakan, aku tak mau tahu Pak Chandra, janganlah kau pulang dulu ke Jakarta sebelum kau antarkan kami ke kuburan orang tua kami. Dan kami dibawa ke kuburan massal, nak. Saat itu ada 1 anak masih kecil kami gendong, kami bawa ke kuburan massal. Di atas kuburan massal itu, Masya Allah, 1 anak dia mengatakan, Pak Chandra, orang tua kami ini dikuburkan 1 kuburan di sini bersama 250 jenazah lainnya. Jadi 1 lubang kuburan itu dikuburkan 250 orang tuanya hadir di situ. Dan anak itu mengatakan di atas batu nisan sang ayah bundanya, Bu, Pak, aku bawa orang dari Jakarta. Aku yakin dia bisa ngaji Pak Chandra ini. Aku sengaja bawa dia ke kuburan ini biar Bapak Ibu dengar doa-doa kita. Karena selama ini kami datang ke sini hanya membaca doanya pakai bahasa Aceh. Kami datang bisa baca doa, tolong Pak Chandra baca doa buat orang tuaku di alam kubur sana. Di situ kami berdoa, ya Allah, ij'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Jadikan kuburannya taman surga ya Allah. Ini anak-anak tak berdosa, mereka rindu bertemu dengan surganya Allah bersama orang tua mereka masing-masing. Wala taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburannya terciprati oleh api neraka ya Allah. Ini doa mereka. Anak-anak itu yang polos-polos itu sambil mengangkat tangannya, Bu, ini doa kami. Bu, hari ini aku bawa orang bisa bahasa doanya pakai bahasa Arab, Bu. Kenapa saya katakan ini kepada Anda, people? Ini pertanyaan dari Allah Azza wa Jal. Liyabluwani a'ashkur am akfur. You masuk menjadi anak kelas 9 hari ini. Termasuk generasi yang syakuro atau kafuro. Termasuk orang yang bersyukur atau kufur. Termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah. Ya Allah, apapun wujudnya kami hari ini, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Atau sebaliknya kufur. Lelah, letih, pandemi hadir, oke, the show must go on. Anak-anak itu yang sekarang di LI Times School Aceh sana, mereka tetap belajar, kawan. Mereka gak merasakan Zoom seperti Anda, mereka tak tahu itu. Tapi mereka punya spirit, semangat. Sampai dia mengatakan, Pak Chandra, janganlah kau pulang dulu. Maukah aku ngajak aku di sini, Pak Chandra? Aku ingin dimotivasi terus sama Bapak di sini. Tapi sayang waktunya saat itu terbatas, sekali pulang ke Jakarta. Cerita ini adalah tembakan yang luar biasa dari ayat liyabluwani a'ashkur am akfur. Ini ujian dari Allah, termasuk yang syakurokah kita atau kafuro. Bersyukurkah kita atau termasuk generasi yang kufur. Orang yang bersyukur berarti imannya kuat. Orang yang bersyukur
berarti dia selalu menjaga imunnya. Orang yang bersyukur, saya yakin dia akan menjadi aman dan menjadi pemenang. Maka kesimpulan di segmen ini adalah semua yang hari ini hadir, dari apa yang saya katakan hampir 2 jam ini, berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Saya ulangi ya nak ya, berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Banyak yang selalu berdoa tapi nggak pernah dia bersyukur. Atau sebaliknya, dia bersyukur dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah, tapi nggak pernah dia berdoa. Berdoa, bersyukur adalah the power untuk meningkatkan iman kita, imun kita, dan meraih kemenangan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Ustadz Wahyudi Abdullah. Fadhal Ustadz. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair katsir, Kang Happy. Ya tentunya Kang Happy ini selalu ceria ya, sesuai dengan namanya. Ahlan Ustadz. Benar sedih, kena muru gitu ya, nggak pernah letih, lesu, happy terus gitu ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Ya, sudah lama tak bersua dengan Ustaz Happy ini. Alhamdulillah kita bisa ngobrol di sini. Materi yang disampaikan sangat luar biasa. Insya Allah dari power yang antum sudah sampaikan, bahasa tubuh, bahasa luar biasa. Insya Allah ini menjadi pengetahuan tambahan yang sangat luar biasa, ilmu yang sangat luar biasa bagi peserta didik kami di SMP Alami dan juga bagi kami selaku tenaga atau guru-guru, tenaga pengajar, pendidik di SMP Alami ini. Luar biasa dari awal tadi dengan the power of doa ya. Kekuatan doa silahul mukmin, kita sebagai seorang mukmin ya yang beriman, karena kita dengan tema ini juga kita kuatkan iman kita. Tentunya kita jangan putus doa kita. Di ending pun tadi sudah diingatkan kembali, terus kuatkan doa sebagaimana tadi penduduk Solomon ya, Allah Taala tadi dengan kekuatan doanya memohon kepada Tuhan ya. Maka insya Allah apapun yang Ananda semua di sini kelas 9 yang Ananda cita-citakan, Ananda harapkan ke depannya, terus jangan patah semangat ya. Itu Allah Taala apapun rintangannya, tetapi ingat juga harus dengan kerja keras ya, ijtihad. Kemudian banyak hal tadi yang sudah sampaikan. Untuk itu Anda berikan, mungkin ada sesi tanya jawab ya Zat ya. Silakan Zat. Ya, baik, untuk Ananda, Ikhwan dan Akhwat, Bapak kasih kesempatan untuk 2 orang penanya terlebih dahulu. Perwakilan dari Ikhwan, silakan. Ada yang mau bertanya dari materi yang sudah dipaparkan oleh Ustaz Epi Chandrayana? Ada? Perwakilan Ikhwan atau akhwatnya silakan. Halo. Nih, jangan pada ini semua nih. Udah kemana nih? Bingung mau bertanya apa gitu kan? Kayak sepertinya terpukau dengan lihat lagi antum kan? Oh, Masya Allah enggak. Jadi bingung apa yang mau ditanyakan tuh? Atau Bapak Ibu guru? Bapak Ibu guru ada yang mau bertanya ke Ustaz Haji? Silakan. Mewakili. Ada? Boleh kalau mau ada bertanya di chat dulu silahkan, diketik saja di pertanyaannya Mbak. Sudah? Ya, ini Kang Happy ada Ustadz
Saya Munandar Hilmi SAG. Fadl Ustaz. Ustaz Munandar, Ya. Fadl. Bilang Ustaz. Maka saat ini di luar ya, jadi agak gelap-gelapan begini. Fadl Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Happy yang kita banggakan. Ahlan. Waalaikumsalam. Di masa pandemi ini memang anak-anak kita ini tetap bersemangat untuk belajar. Namun terkendala kondisi, terkadang mereka juga banyak kekhawatiran dengan masalah kesehatan ya, masalah keselamatan gitu, sehingga mereka tidak optimal dalam belajar. Sekolah juga sudah tidak, kecuali beberapa hari dalam sebulan gitu ke sekolah pun dalam rangka dipanggil oleh ustazah untuk keperluan sesuatu gitu. Nah, kira-kira apa pesan dari Ustadz Happy untuk anak-anakku di kelas 9 ini? Satu sisi mereka harus bersemangat seperti biasa, tetapi juga mereka harus tidak selalu khawatir, dan dalam kondisi juga mereka harus menjaga keselamatan dan kesehatan. Artinya pesan Ustadz untuk psikologis anak-anak yang saya banggakan ini agar semangat dalam suasana serba khawatir gitu. Nah, kira-kira apa yang Ustadz bisa amanahkan kepada anak-anak kami di sini agar mereka tetap bersemangat dan tetap selamat dan sehat, di samping tema yang sudah disampaikan yang luar biasa tadi. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron. Jazakallah khair Ustaz Munandar Hilmi. Taib. Ada satu materi memang, satu slide yang belum Ana sampaikan ke teman-teman di sini di segmen terakhir ini. Salah satunya adalah bahwa memang dari materi yang hampir 1 jam kami sampaikan ini tidak 100% dikip oleh kita semuanya, karena pada dasarnya ada satu hal yang bisa menembak itu semua, namanya adalah the power of thinking. The power of thinking adalah salah satu terobosan yang luar biasa untuk mensinergikan keimanan kita, kemudian keselamatan kita di tengah pandemi, selain spirit. Karena khawatir manusiawi, teman-teman ya. Termasuk saya juga sama, kita roadshow ke beberapa kota, kekhawatiran itu pasti ada. Tapi jangan sampai anak-anakku kelas 9 ini terlalu larut di dalam kekhawatiran itu. Gitu Kak ya. Jadi anak-anak kelas 9 ini thinkingnya, the power of thinkingnya jangan terlalu larut dalam zona khawatir ini. Karena ternyata kalau kita merujuk ke satu kalimat, ana inda zonni abdi, Allah itu bersama prasangka hambanya. Kalau kita terlalu larut, terlalu khawatir, seakan-akan kita ini tak punya Rob. Terlalu khawatir banget. Kita mau ke sekolah, lihat orang, kayak khawatir banget gitu ya. Lihat guru, tatapannya tak elok dipandang gitu ya. Khawatir banget, cemas banget. Nah, itu yang justru membahayakan. Jadi, yang saya katakan the show must go on, tadi itu adalah relax, Kak. Relax. Imun kita akan lebih nice kalau kita dalam keadaan relax. Pernahkah Anda mendengar kalimat yang indah dalam Al-Quran? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Yang disapa oleh Allah di situ jiwa yang tenang, anak-anakku, bukan jiwa yang khawatir, bukan jiwa yang gelisah. Karena thinkingnya dia selalu yakin kepada Allah, dia yakin dengan keselamatannya. Maka fadkhuli fi ibadi, orang yang tenang itu akan disapa oleh Allah untuk masuk sebagai hamba-hambanya. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Maka salah satunya adalah the power of thinking, dan kita harus relax, tenang, jangan terlalu khawatir. Itu salah satunya people. Ustaz Munandar, al-afu minkum usikum wa iyaya. Syukran Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum. Baik. Jazakumullah khairan. Selanjutnya ada dari Bapak Ibu Asatidz Al-Asatidz yang mau sharing juga.
Silakan sebanyak satu mewakili dari asatidzah. Silakan. Dari asatidzah silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabila, silakan. Ya silakan. Kalau Nabila kalau ada tugas gitu Pak, kalau tugas banyak suka marah-marah marah-marah ngerjain tugasnya. Iya. Tapi kalau udah selesai mah ya udah gitu. Nanyanya gimana ya cara mengontrol Emosi. moodnya kita gitu. Sudah seperti itu Nabila, ada tambahan lagi? Ya, oh ya. Oke. Ya, Tetapi silakan. Baik, terima kasih Nabila. Oke, ini pertanyaan yang sering disampaikan oleh anak-anak ketika mau menjelang ujian nasional biasanya ya. Nabila, semakin you marah-marah ketika banyak kerjaan, banyak PR, banyak worksheet, marah-marah gitu ya. Oh, orang-orang merasakan kemarahan Anda Nabila hari itu. Tidak ada yang berani mendekati Nabila. Ketika ada tugas, orang-orang sudah akan mengira Nabila pasti akan marah-marah. Gitu kan? Keluarga semua menjauhi Nabila karena Nabila akan marah-marah ketika tugasnya datang. Nabila, pesan saya adalah jangan membuang energi dengan hal-hal yang tidak penting. Nabila marah-marah itu buang energi loh, Nabila. Wah, semua marah, kesal banget, mood kita langsung low. Apalagi di saat suasana kayak gini, you marah-marah, imun low loh nak. Oh, marah-marah gitu ya, wah tak elok lah gitu kan. Maka, tapi udah selesai kerjaan, udah aman-aman aja gitu ya, gitu kan maksud Nabila. Nah, maka dengan kemarahan, dengan bad mood, itu nggak menyelesaikan masalah Nabila. Kalau sekiranya dengan bad mood dan marah-marah itu akan menyelesaikan masalah, saya akan marah-marah juga di sini Nabila depan kamu. Apakah dengan marah-marah itu menyelesaikan masalah Nabila? Enggak. Apakah dengan bad mood itu menyelesaikan masalah? Enggak. Lebih baik nggak usah marah-marah, tapi selesai masalah, selesai tugasnya, PR-nya sudah selesai. Itu indah. Karena apa? Ternyata ungkapan mahfuzat lagi-lagi. Awwalul godobi jununun wa akhiruhu nadamun. Indah loh Nabila kalimat itu. Awalnya kemarahan itu pasti membabi buta, gila banget dia. Bad mood, kemana-mana membabi buta, marah-marah. Wa akhiruhu nadamun. Akhir dari kemarahan pasti dia akan nyesal. Gitu nah. Yang kedua, tapi Pak Happy banyak yang ganggu. Udah tahu saya lagi bad mood, banyak yang ganggu pula. Apa jawabannya? Dawu al-godoba bisumti. Obatilah kemarahan itu dengan diam. Lebih baik diam, tenangkan, cooling down. Daripada marah-marah, itu akan terjadi kiamat kubro di area Nabila hari itu. Oke Nabila, good luck ya Nabila ya. Semoga sukses ya nak ya. Ya, makasih Pak. Sama-sama Nabila. Baik, ada lagi? Ini untuk peserta didik yang bertanya, nanti panitia sudah catat ya namanya. Akan ada reward nanti akan diberikan. Yes. Silakan, siapa lagi? Ini waktu kita masih banyak ya Sat ya, sampai jam 5 sore kalau nggak salah. Waduh, Anda nggak jadi berangkat kalau kayak gitu. ini kalau nggak ada acara kita ke Jawa Timur nih Kak. Kalau di Aceh kan tadi antum cerita anak-anak tuh nggak mau antum balik ke Jakarta gitu kan ya, masih kangen sama antum gitu. Pengen pasti terus belajar gitu. Ini Pak Wahyudi banget deh. Ana 2001 ketemu dia gitu kan. Nggak berubah dari dulu kayak gini nih, Pak Wahyudi banget dah udah ini. Balagonya luar biasa. Baik ya, silakan. Ada lagi Pak Kuit. Oh, ini kan banyak. Silakan. Ada lagi. Ikhwan, ayo perwakilannya 9A, 9B.
Akhwat ada? Dan silakan langsung saja di-unmute. Audionya dinyalakan. Ya, silakan. Ini waktu yang sangat berharga ya, Anda semuanya. Ya, kita tidak bisa berlangsung setiap hari, apalagi gitu kan dengan MC karena negara yang luar. Ustaz Happy Chandrayana, silakan. Mau sharing juga nggak apa-apa, mau cerita, ya, curhat juga nggak jadi masalah, ya. Karena beliau ini orang sibuk, ya, jadwalnya sudah padat hari ini. Ya, Ikhwan aku. Ya. Bang ya, mungkin ada Ibu Kepala, silakan. Ya, Ibu ya, Ibu Yati. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan ya untuk bertanya. Karena memang mungkin yang anakku ya yang masih bisa mungkin menyusun pertanyaan. Tuh sudah ada Ustazah yang siap untuk bertanya. Begini Ustaz, sekolah kami memang sebelumnya ada kebijakan bahwa sebelum pandemi kita tidak diwajibkan untuk membawa HP gitu ya. Nah saat ini karena memang keadaan pandemi dan pada akhirnya tidak mungkin kalau tidak gitu ya, dan pada akhirnya memang semua kembali ke gadget. Nah gitu. Nah ini juga mungkin satu sisi harus diberikan arahan, dan insya Allah kita sudah menyampaikan bahwa gunakanlah HP ini dengan bijak, gunakanlah HP ini dengan bijak, seperti itu. Nah mungkin Mangga mohon arahannya agar tadi hubungannya ke Kortek tadi ya Ustadz ya, terkadang mungkin sebagian anak kita kan senang game ya gitu. Di satu sisi gadget itu memang diperlukan, di sisi lain terkadang ya kita juga mungkin karena banyak grup, karena banyak webinar yang memang sering menggunakan ini gitu. Mohon arahannya bagi kita semua, mudah-mudahan juga ini menjadi gambaran bagi anak-anak kita yang bisa waktu baik bijak itu seperti apa. Terima kasih Ustaz. Baik. Ya, maka Ustaz Happy Chandrayana. Baik, syukron. Masya Allah, langsung kepala sekolahnya yang bertanya nih ya. Jarang-jarang loh Bu. Baik, terima kasih Bu Sri. Yes, seperti yang kami katakan tadi bahwa korteks itu akan berbahaya bagi anak yang benar-benar adiktif banget, dia kecanduan dengan gadget gitu ya. Sekarang suasana berbeda gitu. Kalau sekiranya itu gadget nafi, bermanfaat, dan itu akan memberikan bermanfaat untuk kita, use it, lakukan itu. Tapi sebenarnya Anda main game juga maafi muskilah, tidak ada muskilah. Tapi jangan sampai orang yang adiktif itu dia nggak bisa hidup tanpa game, dia tak bisa hidup dengan jauh dari gadget. Itu yang bahaya teman-teman. Saya pun sama, hari ini saya bermain dengan gadget, dengan digital gitu like this kan. Tapi ini nafi, ini bermanfaat, saya yakin ini akan memberikan pengaruh yang positif. Tapi yang membahayakan itu, habis webinar, habis itu Anda main handphonenya, Anda tiduran di kamar anak-anak, habis itu Anda main game, azan zuhur dikumandangkan, hayya ala sholat tak terdengar lagi di situ, kemudian nah itu yang bahaya. Jadi betul ada pesan moral dari pertanyaan Ibu Kepala tadi, gunakan itu gadget seefisien mungkin. Ketika webinar, ketika ada tugas, jadikan itu genggaman yang positif untukmu. Tapi ketika itu sudah selesai, selama masih ada kegiatan yang more lebih baik dari itu,
lakukan aja lebih bermanfaat. Gitu Kak. Kemudian satu hal lagi, ada ketika materi parenting, ada anak tuh Bu, TK, semua ditanyakan ya, apa cita-cita anak-anak semuanya gitu ya. Anda tahu itu hipno loh Kak, hipno. Ada satu anak maju ke depan, Pak Chandra, alam bawah sadarnya ngomong nih, Pak Chandra, cita-citaku adalah aku ingin jadi handphone. Kaget semua peserta hari itu. Saya tanya lagi, kenapa nak ingin jadi handphone? Pak Chandra, kalau aku jadi handphone, aku akan selalu dekat dengan kakakku. Aku akan selalu dekat dengan bundaku, dan aku selalu dekat dengan ayahku. Loh kok bisa? Bundaku ini kalau lagi masak ini tak bisa jauh dari handphone. Habis masak yang difotoin bukan aku Pak Chandra, hasil masakannya. Bapakku juga sama Pak Chandra, aku kan bikin lukisan Pak. Saat itu lukisannya aku kasih ke Bapak, aku hanya bilang, Pak tolonglah lihat lukisanku bentar. Bapakku bilang, nak, Bapak lagi sibuk. Aku ingin jadi handphone Pak Chandra. Saat aku tertidur, aku lagi tiduran, aku terjatuh dari ranjang Pak Chandra, aku dimarahin sama ibuku. Saat itu ibu mengatakan, makanya kamu itu kalau tidur tuh yang benar. Tapi saat handphonenya terjatuh Pak Chandra di tempat tidur, Masya Allah, itu langsung diusap itu handphonenya, karena handphone baru dia beli baru. Dia dikasih cover, dikasih pelindung gitu. Intinya Pak Chandra, aku ingin jadi handphone. Anak-anak, Nabila, Salwa, Muhammad Farhan, Pak Hayat, Pak Iqbal, you pernah lihat gak ketika you lagi bicara dengan orang itu lagi pegang handphone, dia akan lebih fokus kemana? Ke handphone apa ke you yang bicara? Ke handphone. Tuh Salwa langsung jawab tuh, lagi ngobrol nih. Sekarang mah kayaknya itu, ya Allah, jangan sampai ya, anak yakin di sini nggak ada dari ruang guru yang semuanya mengheningkan cipta bersahabat dengan handphonenya. Zaman sudah berubah memang, tapi sekarang tidak ada cara lagi kecuali dengan gadget inilah kita bisa berkomunikasi, dan saya yakin ini akan bermanfaat gitu kayak. Kecuali kalau webinarnya dari pagi sampai isya nanti kita bertatap muka dengan kamera, nah itu kita pening-pening juga itu lama-lama kita ya. Oke, itu sepertinya. Saya yakin anak-anak SMP kelas 9 you lebih dewasa akan tahu kapan Anda harus menggunakan handphone itu dengan baik, dan Anda harus lepas handphone itu. Thank you. Barakallah. Terima kasih Ibu Kepala. Alhamdulillah. Ya, jazakallah khairan katsir. Ini terakhir ya. Ini ada yang bertanya via chat, Ustaz. Yang pertama dari Mawanti. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana mengubah kebiasaan don belajar, menunda-nunda tugas, menyimpan harapan? Gimana ini Bu Trisma curhat kayaknya. Ya, banyak anak-anak kita nih kalau ada tugas itu Ustaz ya, itu ditunda-tunda, nanti ngumpulinnya sebulan kemudian. Kemudian yang kedua dari Ananda Iqbal, ya, bagaimana mempertahankan niat gitu Ustaz? Ya, itu apa Ustaz? Yes, terima kasih. Luar biasa nih ya, semangat nih Arab ini. The first, ada ungkapan lagi ke mahfuzat aja dulu ya nak ya. La tuakhir amalaka ilal ghad ma taqdiru an ta'malahu al-yawm. Janganlah kau akhirkan pekerjaanmu sampai esok hari apa yang bisa kau lakukan hari ini. Selagi kau bisa lakukan hari ini, kenapa kau lakukan esok hari? Apa bedanya kawan? Janganlah kau jamak takhir itu pekerjaanmu. Lama-lama kesuksesanmu juga akan diakhirkan nanti. Kau mau di wisudamu diakhirkan, yang lain wisuda kau lagi masih ngerjain kerjaan. Kayaknya harus seperti itu bicara Pak anak kelas 9 nih. Lama-lama aku kayak orang Sumatera hari ini, pindah hari ini kah? Betul loh kak. Never put off till tomorrow what you can do today. Jangan sekali-kali mengakhirkan kerjaanmu ke esok hari selagi masih bisa mengerjakan yang sekarang. Apa bedanya coba hari ini sama besok? Sama aja. Apa yakin kita akan hidup di esok hari? Tak tahu kah? Keras sekali bicaraku ini.
Tapi betul anak, intinya jangan sampai apa yang bisa kita kerjakan sekarang, do it now. Jangan kau tunda-tunda. Memang Pak Wahyudi, ada istilah generasi sekarang itu generasi alpha. Kalau Pak Wahyudi itu generasi X, Y, Z. Sekarang ini generasi alpha. Generasi alpha itu ada istilah the power of kepepet. Semakin kepepet, loadingnya cepet dia. Coba dia tanya, udah tahu besok mau ujian, nyantai aja dia. 5 menit sebelum masuk ruangan, di situ semua energi dikerahkan. Itu yang bahaya, kawan. Lama-lama nanti sama Allah diakhirkan juga kesuksesanmu itu kan. Itu yang dikhawatirkan. Yuk, bismillah teman-teman, anak-anak kelas 9. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, lakukan. Jangan tunggu sampai esok hari. Berikutnya dari Iqbal, bagaimana mempertahankan niat kita. Semakin kuat kita goalnya ke depan, niat kita akan semakin istiqomah dan lurus. Cita-citamu ingin jadi apa? Saya ingin jadi pilot, Pak. Bismillah, nak. Istiqomah belajarnya, istiqomah menghadap kepada Robnya, menyapa Robnya, terus kuatkan niat, ya Allah, saya harus banggakan orang tua biar aku nanti jadi pilot yang hebat. Mengangkat nama SMPT Alami, terbang ke angkasa kemana-mana. Pak Happy, saya ingin jadi motivator seperti Bapak aja deh, jadi pembicara. Bismillah, nak. Belajar bicara dari sekarang. Janganlah kau ditanya sama guru, kau diam aja. Banyak di antara orang yang ingin jadi pembicara, tapi diam aja dia, menghenikan cipta. Kalau nggak ditakol, nggak ngomong dia. Gitu kan? Intinya, niat harus ada goal. Saya dulu sering melewati SMPT Alami ini, Bu Sri. Saya sering melewati area Subang. Saya ngisi di Darussalam, terus di Purwakarta di Al Muhajirin. Apa doa saya ketika menang? Saya nggak tahu ada Pak Wahyudi di situ ya. Doa saya adalah, ya Allah, harik lisani wa ahwali lil kalam huna. In kana lisan hadzal nafilahum, harikni ya Rabb. Ya Allah, andaikan suatu saat kau takdirkan aku ini bisa bertemu dengan sekolah ini, gerakan ya Allah. Ternyata ada kawanku di sini, ada Pak Wahyudi. Gitu kan? Halas. Walaupun secara virtual aman. Ana juga merasakan feel silaturahim ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, alhamdulillah ya, kita konten sampai 11.30. Ada beberapa menit lagi. Alhamdulillah, tentunya banyak sekali. Ya, baik. Ya, Anda semuanya, Bapak Ibu guru asatidzah wal asatidzah yang sama-sama mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rangkaian acara dari pembukaan tadi AMT ini sampai pemateri dari materi yang telah disampaikan oleh pemateri yang sangat luar biasa, Kang Happy Chandrayana, Ustaz Happy. Alhamdulillah, begitu banyak ilmu yang diberikan khususnya bagi Anda semuanya di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diamalkan tentunya. Ya, tadi sudah disampaikan. Jangan lupa juga nanti ada tugas-tugas tentunya yang diberikan dari wali kelas, nanti ada akan disampaikan ya, kerjakan juga. Baik, ada penutup doa ibu. Baik, dihandle sama saya. Iya, sekali lagi jazakallahu khairan katsir Ustaz Happy Chandrayana, waktu kesempatannya, ilmunya sangat luar biasa. Dan kami ucapkan juga fi amanillah, semoga perjalanan ke daerah Jawanya diberikan keselamatan. Amin ya Rabb. Amin. Dan kegiatannya selalu diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Ya. Baik. Mungkin sampai sini saja ya Bapak Ibu guru. Sekali lagi untuk Anda semuanya, Bapak Ibu guru yang sudah bergabung di Zoom ini, sekali lagi juga Bapak ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafatul majlis.
Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Untuk Anda semuanya jangan live dulu dari room kita ya. Kang Chandra di tengah-tengah kesibukannya, silakan kami sekali lagi ucapkan terima kasih banyak. Baik, ya. terima kasih ya Pak Wahyudi, terima kasih. Saya mohon pamit juga, Saudara Wahyudi, Ibu Sri dan semua teman-teman di sini. Terima kasih atas kebersamaan. Jazakumullah khairan. Saya pamit. Ini udah ditunggu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, Ustaz.